Perkenalkan, nama saya Febriani Angelina, BP 1810241015, kelas Dharma A. Saya dari jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, Universitas Andalas, Kampus 3 Dharmasraya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari tropika, cuaca, dan wilayah yang mengalami iklim tropika. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu agroklimatologi. Sebelum saya menjelaskan materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang tropika. Tropika adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu yang dibatasi oleh dua garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Garis balik utara atau disingkat dengan GBU di utara dan garis balik selatan disingkat dengan GBS yaitu di selatan. Selanjutnya, area ini terletak di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, dan mencangkup seluruh bagian bumi yang dalam setahun mengalami 2 kali saat matahari tepat berada di atas kepala. Di utara yaitu GBU dan di selatan yaitu GBS. Matahari tidak pernah mencapai 90 derajat atau tepat di atas kepala. Iklim tropika berasal dari bahasa Yunani yaitu tropos yang artinya berputar, karena posisi matahari yang berubah antara dua garis dalam periode yang disebut tahun. Selanjutnya yaitu wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa otomatis akan mengalami iklim tropis yang bersifat panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Umumnya wilayah di Asia Tenggara memiliki iklim tropis, sedangkan negara Eropa dan Amerika Utara mengalami iklim subtropis. Iklim tropis bersifat panas, sehingga wilayah Indonesia panas yang mengundang banyak curah hujan atau hujan naik tropika. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari iklim tropika. Yang pertama yaitu suhu udara rata-rata tinggi 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Di beberapa tempat tertentu bisa mencapai 300 derajat Celcius. Yang kedua yaitu memiliki tekanan udara rendah berubah secara perlahan dan beraturan. Yang ketiga, curah hujan cenderung banyak dan lebih sering dibandingkan negara lain di dunia. Yang keempat, amplitudo suhu rata-rata tahunnya kecil, sedangkan hariannya kecil. Daerah persebaran iklim tropis. Yang pertama yaitu negara tropis adalah negara yang berada dalam wilayah tropika dengan zona tropik of
sensor paralel lintang pada 23, derajat utara dan tropika Capricorn paralel pada 23,5 derajat lintang selatan. Daerah tropis selalu disorot oleh matahari tegak lurus pada siang hari minimal 1 hari dalam 1 tahun, dan di tengah-tengah daerah tropis ada garis khayal yang sering kita sebut yaitu garis khatulistiwa. Selanjutnya, negara-negara yang termasuk iklim tropis, yaitu semua negara di Amerika Tengah, semua wilayah di Kepulauan Karibia, Nasan di Kepulauan Bahama, bagian atas Amerika Selatan termasuk Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname, Argentina, Paraguay, Brazil, dan sebagian utara Chile. Sebagian negara Meksiko. Selanjutnya, Yaman. Sebagian wilayah selatan Arab Saudi, Oman. Selanjutnya, Uni Emirat Arab, semua negara Asia Tenggara, Hong Kong, sebagian wilayah selatan, sebagian wilayah selatan India, sebagian wilayah Bangladesh, dan Kepulauan Maladewa. Selanjutnya yaitu pengertian tentang cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit atau tidak luas dan pada jangka waktu yang singkat. Atau definisi cuaca ialah keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu yang meliputi wilayah yang sempit, keadaan cuaca yang dapat berubah setiap harinya. Unsur-unsur dari cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu suhu atau temperatur. Suhu udara atau temperatur udara di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya. Karena ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, lamanya penyinaran matahari ke bumi. Adalah intensitas penyinaran matahari di belahan bumi sangat bervariasi, tergantung oleh letak lintang. Yang kedua, ketinggian suatu tempat. Semakin datar suatu tempat atau wilayah, maka panas yang diterima akan semakin besar. Yang ketiga, keadaan awan. Jika di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas yang diterima bumi akan lebih kecil karena terserap oleh awan. Yang keempat, keadaan tumbuhan di permukaan bumi. Yang terakhir yaitu sudut penyinaran matahari. Adalah suatu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari pada bidang permukaan di bumi. Selanjutnya yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara yaitu suatu gaya yang timbul karena adanya berat dari lapisan udara. Besarnya tekanan udara di suatu tempat dapat berubah-ubah, atau kerapatan massa udara dalam satuan wilayah tertentu. Sedangkan alat untuk mengukur tekanan udara ialah barometer. Yang ketiga yaitu kelembaban udara, yaitu banyaknya
sedikit uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara disebut dengan higrometer. Unsur yang keempat yaitu unsur angin, yaitu udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum tinggi ke daerah tekanan minimum rendah. Sedangkan untuk mengukur kecepatan arah angin digunakan anemometer dengan menggunakan skala Beaufort. Yang kelima yaitu hujan atau curah hujan, yaitu intensitas atau jumlah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis cuaca. Jenis-jenis cuaca yang pertama yaitu cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca cemerlang, merupakan matahari bersinar jernih dan udara terasa segar. Pada umumnya, hujan tidak akan turun saat cuaca mendung. Angin bertiup semilir. Pada saat siang hari, terlihat awan yang berbaris tipis seperti kapas yang berwarna putih bersih. Saat matahari muncul dan tenggelam, terlihat warna merah serta kuning cerah. Pada saat malam hari, terlihat bintang tersebar di langit. Yang kedua, cuaca panas. Udara terasa kering saat kemarau. Alasan yang menyebabkan udara kering ialah matahari. Pada saat tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi, sehingga akan terasa hangat, kering, dan panas. Ketinggian juga dapat menimbulkan udara di beberapa daerah terasa panas. Semakin tinggi suatu daerah, temperatur udaranya akan semakin turun. Inilah sebabnya temperatur di lokasi terasa landai, terasa sangat panas. Akan tetapi, di rangkaian gunung yang kedua yaitu cuaca panas. Udara terasa kering saat kemarau. Alasan yang menyebabkan udara kering ialah sinar matahari. Pada saat tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi, sehingga akan terasa kering dan panas. Ketinggian juga dapat menimbulkan udara di beberapa daerah terasa panas. Semakin tinggi suatu daerah, temperatur udaranya akan semakin turun. Inilah sebabnya temperatur di lokasi landai terasa sangat panas. Akan tetapi di rangkaian gunung terasa dingin atau sejuk. Yang ketiga, cuaca berawan. Ketika langit ada beberapa awan, kondisi hal seperti ini dinamakan cuaca mendung. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergerombol sehingga akan terbentuknya awan yang besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung. Jika posisi di sekitarnya mendukung, mendung bisa berubah menjadi hujan. Yang keempat yaitu cuaca sejuk atau dingin. Suatu daerah akan terasa cuaca sejuk jika humiditas udara tinggi, angin bertiup sangat cepat, dan suhu udara rendah. Yang kelima, cuaca hujan. Cuaca hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi, seperti air kolam, air danau, air sungai, dan air laut. Udara tersebut
naik ke atas dan menciptakan awan, dan awan menurunkan hujan. Yang terakhir yaitu cuaca berangin. Cuaca berhembus dengan dengas cepat sehingga benda-benda yang berhamburan apabila angin bergerak sangat cepat dan lebat, pohon dan wisma dapat rubuh. Kecepatan angin bisa diukur dengan alat pengukur kecepatan angin yaitu anemometer. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menontonnya. Terima kasih.